Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendongeng sebuah cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Cerita ini berasal dari Jawa Tengah. Saya mengambilnya dari situs Perpustakaan SD Al-Falah, Surabaya. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang janda yang bernama Mbok Srini. Kesepian selalu menyelimuti harinya karena ia tidak memiliki seorang anak. Suatu sore, ia bergumam sedih di depan rumahnya. Andai saja aku mempunyai seorang anak untuk menemaniku di masa tua ini, rumah ini pasti tidak akan sepi begini. Keluh Mbok Srini. Tiba-tiba bumi bergetar. Seorang raksasa hijau yang besar dan menyeramkan muncul dari balik pepohonan. Kau ingin seorang anak orang tua? Ampun raksasa, kau ingin apa? Jangan takut, aku bisa mengabulkan keinginanmu. Tanamlah biji timun ini, rawatlah dengan baik, dan kau akan mendapatkan apa yang kau mau. Benarkah itu? Terima kasih raksasa baik. Tunggu dulu, ada syaratnya. Saat anak itu berusia 17 tahun, aku akan kembali dan mengambilnya untuk menjadikannya santapanku. Apakah kau setuju? Karena sangat mendambakan seorang anak, Mbok Srini pun menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Ia menanam biji itu dan ajaibnya tumbuhlah sebuah timun mas yang sangat besar. Saat dibelah, di dalamnya terdapat bayi perempuan yang cantik. Ia memberi nama Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan cantik. Namun, Mbok Srini mulai gelisah karena usia Timun Mas hampir mencapai 17 tahun. Ibu, mengapa belakangan ini ibu tampak sedih dan sering melamun? Anakku, ada hal besar yang belum ibu ceritakan padamu. Dulu, ibu pernah berjanji pada seorang raksasa. Mbok Srini pun menceritakan semuanya. Timun Mas terkejut, namun ia mencoba menenangkan ibunya. Jangan takut ibu, aku tidak akan membiarkan raksasa itu pergi membawaku. Pasti ada jalan keluar. Malamnya, Mbok Srini diperintahkan untuk menemui seorang pertapa di gunung.
Keesokan harinya, ia menemui seorang petapa itu dan membawa pulang 4 bungkusan ajaib. Yang di dalamnya terdapat biji timun, jarum, garam, dan terasi. Tepat di hari ulang tahun Timun Mas yang ke-17, raksasa datang untuk menagih janji. Hai Mbok Srini, mana anak itu? Serahkan padaku sekarang juga. Tolong raksasa, dia masih sangat kecil. Tunggulah sebentar lagi. Tidak bisa. Janji adalah janji. Keluar kau Timun Mas. Timun Mas pun segera berlari lewat pintu belakang. Raksasa melihatnya dan langsung mengejar. Mau lari kemana kau bocah? Kau tidak akan lepas dariku. Ibu, aku pergi dulu. Doakan aku, Ibu. Timun Mas berlari sambil melemparkan bungkusan yang pertama yang berisi biji timun. Seketika, hutan itu berubah menjadi ladang timun yang sangat lebat. Raksasa berhenti sejenak untuk memakannya dengan lahap. Timun ini segar sekali, tapi ini tidak akan bisa menghentikanku. Setelah kenyang, raksasa kembali mengejar. Timun Mas melemparkan bungkusan kedua yang berisi jarum. Ladang itu berubah menjadi hutan bambu yang berduri dan tajam. Aduh, kakiku tertusuk. Beraninya kau mempermainkanku, Timun Mas. Melihat raksasa masih mengejar, Timun Mas melemparkan bungkusan garam. Hutan bambu itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Raksasa harus berenang bersusah payah. Aku tidak akan menyerah. Aku akan tetap menangkapmu. Terakhir, Timun Mas melemparkan bungkusan terasi. Lautan itu berubah menjadi lava lumpur yang panas dan dalam. Tolong aku, lumpur ini menariku, panas sekali. Habis lari wayatmu, dasar raksasa serakah. Akhirnya, raksasa itu tenggelam dan tidak pernah muncul lagi. Timun Mas pun kembali ke rumah dengan selamat. Timun Mas, kau selamat, nak. Iya, Ibu, raksasa itu sudah tidak ada lagi. Kita bisa hidup tenang sekarang. Akhirnya, Bos Rini dan Timun Mas pun hidup bahagia selamanya tanpa ada rasa takut lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.